Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Welcome back my channel, Mr. Alfi Banda. Bapak, sahabat, warga belajar. Lewat konten kali ini saya ingin berbagi khusus buat ibu bapak kepala sekolah yang saat ini sedang mengelola pelaksanaan pengolahan kinerja lewat platform Merdeka Mengajar. Nah, topik kita kali ini adalah bagaimana kepala sekolah melakukan persiapan observasi yang akan dilakukan oleh atasannya, yaitu kepala dinas atau tim kerja yang telah ditunjuk oleh kepala dinas setempat. Oke, langsung aja ya sahabat-sahabat sekalian. Seperti biasa kita masuk di platform Merdeka Mengajar seperti ini ya. Nah, setelah masuk kita pergi ke pengelolaan kinerja. Bapak Ibu pergi ke pengelolaan kinerja. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita nanti ada beberapa pilihan yang akan mengarahkan kita ke persiapan observasi. Ya, di samping kiri, Bapak bisa lihat di samping kiri. Di sini ada tertulis kepala sekolah. Kita klik. Nah, ini ada dua pilihan ya, sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Kalau beberapa bulan terakhir kita sibuk sebagai pejabat penilai kinerja, yang mana kita menilai guru-guru kita ya. Nah, kita juga perlu, buat sekalian, perlu untuk menyelesaikan pengolahan kinerja kita sebagai pegawai sebelum berakhir periode. Nah, seperti ini. Yang pertama kita konfirmasi data dulu. Nanti di sini akan muncul konfirmasi data atasan Anda. Mohon segera konfirmasi data tim kerja atau pengawas dan daerah dinas pendidikan agar penilaian kinerja Anda dapat dilakukan. Nah, di sini nanti ada atasan saya ya, kepala dinas. Nah, kalau datanya sudah benar, terus daerah dinas pendidikan, misalnya ini di daerah saya, kalau sudah benar, Bapak klik konfirmasi data. Nah, kita konfirmasi data, apakah atasan kita sudah benar? Ya, kalau sudah benar, beri pilihan ya, data benar. Terus daerahnya, kabupaten kota kita sudah benar? Ya, oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini informasinya. Sekarang Ibu Bapak ketik kembali tulisan ini ya, ketik kembali tulisan ini di kolom ini. Oke, perhatikan harus sama huruf besar kecilnya. Coba ya, saya setuju. Jadi kita salin lagi untuk lanjut dengan data ini. Nah, oke. Di sini tombol konfirmasi tidak aktif. Saya sudah ketik sama dengan di atas. Ada yang belum nih. Oh, ada titik di akhir. Nah, kita kasih titik. Nah, ketika kasih titik seperti ini baru aktif. Setelah itu Ibu Bapak pilih konfirmasi. Ya, berhasil konfirmasi data atasan. Next, kalau kita sudah selesai konfirmasi, sekarang Bapak Ibu kita mulai membuat atau melalui pelaksanaan kinerja. Caranya di mana? Yang pertama, Ibu Bapak cek praktik kinerja. Perhatikan ini periodenya sampai Juni ya. Segera Ibu Bapak kepala sekolah, video ini saya buat di bulan Mei. Ini waktu tinggal 1 bulan aja ya. Saat ini kita kepala sekolah sudah bisa mengakses pelaksanaan kinerja. Silahkan. Oke, cek praktik kinerja. Nah, praktik kinerja ini Bapak sekalian, ini akan berkaitan dengan indikator yang kita pilih pada saat kita membuat perencanaan di bulan Januari kemarin. Bapak masih ingat semuanya ya, tentunya indikator apa yang dipilih.
Contoh punya saya memilih indikator adalah aktivitas kegiatan komunitas belajar. Praktik dilihat dari ini, tingkat upaya memandu refleksi pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Ini akan menjadi fokus kita, teman-teman, ya. Bagaimana melalui komunitas belajar, aktivitas kegiatan komunitas belajar, kepala sekolah dapat memandu refleksi pelaksanaan kurikulum. Oke, kita langsung ya, ini ada 5 tahapan. Oke, tahapan yang lainnya belum aktif kalau tahapan sebelumnya belum kita lakukan. Nah, kita langsung pilih lanjutkan atau mulai ya, atau edit. Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama itu adalah kita akan memilih perilaku spesifik yang ingin kita pelajari dan kita tampilkan pada saat observasi praktik kinerja. Ini ada tiga perilaku spesifik. Silahkan Ibu Bapak memilih salah satu atau ketiganya juga boleh ya. Dan minimal satu harus dipilih. Kalau tidak dipilih, ini nanti tidak bisa lanjut ke tahap berikut. Nah, dibaca dulu di bagian mana yang menjadi prioritas komunitas belajar. Kalau indikatornya komunitas belajar. Nah, kalau indikatornya lain, dilihat lagi ya, yang saya contohkan ini karena indikator saya komunitas belajar. Nah, di sini setelah saya deteksi dan saya baca, ternyata ini yang menjadi kebutuhan saat ini. Kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas belajar. Nah, setelah itu kita lanjut di bagian bawah. Ini apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Artinya, target perilaku yang telah kita pilih agar target perilaku ini tercapai, langkah-langkah konkret, langkah-langkah kecil, langkah-langkah praktis, apa saja yang akan kita lakukan. Contoh, saya contohkan nih. Nah, karena ini terkait tentang refleksi di komunitas belajar, maka yang saya lakukan pertama itu adalah mengidentifikasi ya, hasil belajar murid ya. Oke. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar anggota komunitas ya. Ketiga, menetapkan strategi refleksi di komunitas belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar anggota. Nah, ini upaya-upaya yang nanti akan saya lakukan dalam rangka untuk memenuhi target perilaku ini. Yang pertama, saya identifikasi dulu kendala-kendala atau hasil belajar murid seperti apa. Di situ nanti kita akan temukan kendalanya seperti ini. Ada beberapa murid yang kesulitan belajarnya seperti ini. Dari data itu akan membantu kita untuk memetakan kebutuhan belajar anggota komunitas. Nah, selanjutnya saya menetapkan strategi refleksi di komunitas belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar anggota. Ini yang nanti akan kita isi pada bagian upaya mempelajari, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita turun ke bawah, kita akan mengatur jadwal pelaksanaan observasi. Oke? Ini bedanya guru dengan kepala sekolah, teman-teman sekalian. Kalau guru itu lebih fokus pada pembelajaran, yaitu pelaksanaan observasi di dalam kelas. Nah, untuk kepala sekolah lebih fokus bagaimana kepemimpinan pembelajaran seorang kepala sekolah terkait tentang 8 indikator yang direkomendasi dari raport pendidikan. Next, kita tentukan jadwal. Misalnya ini saya tetapkan 18 Mei 2024. Nah, dalam menetapkan jadwal ini, Bapak Ibu sekalian, diharapkan dapat konfirmasi dulu dengan atasan kita, ya.
yang akan melaksanakan observasi di sekolah nanti. Entah itu yang ditunjuk adalah pengawas atau tim kerja atau langsung dari kepala dinas. Nah, kita konfirmasi dulu tanggal berapa akan dilaksanakan observasi di sekolah kita. Oke, kemudian ini jenis kegiatannya apa nih? Nah, oke, kegiatan yang mau diobservasikan. Nah, contoh di sini karena saya fokus kepada refleksi komunitas belajar. Nah, di sini jenis kegiatannya adalah refleksi mingguan atau refleksi komunitas belajar untuk mengatasi permasalahan pembelajaran. Nah, contoh pertemuan atau kegiatan yang saya lakukan nanti pada saat observasi atau kegiatan yang mau diobservasikan oleh kepala sekolah itu ini. Nah, refleksi komunitas belajar untuk mengatasi permasalahan pembelajaran. Kemudian perangkat pendukung, apa yang akan kita siapkan dalam perangkat pendukung ini? Nah, tentunya ini adalah hal-hal yang menyangkut terkait tentang kegiatan ini. Nah, saya contohkan misalnya, karena saya akan melaksanakan kegiatan refleksi komunitas belajar, maka perangkat pendukungnya adalah hasil pemetaan kebutuhan belajar anggota komunitas dan data hasil belajar murid. Ya, karena ini yang akan nanti kita refleksikan di dalam kelas. Oke, untuk catatan opsional kita bisa catatan lain ini opsional kita bisa isi dan bisa kita kosongkan. Tapi jika mau diisi, teman-teman bisa menulis catatan lain, misalnya waktu pelaksanaan, karena ini hanya ditetapkan hari Sabtu 5 Mei 2024, Sabtu bulan tanggal 18 Mei 2024. Kita bisa atur di sini misalnya waktu pelaksanaan pada pukul 11.00 sampai 12.30. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal kumpulkan, Bu Bapak sekalian. Next, kita kumpulkan. Nah, centang data. Saya mengerti bahwa isi dokumen dapat diubah dalam bentuk sebelum dinilai. Oke, kita kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan Bapak Ibu, kita menunggu nanti sampai notifikasi. Oke, ini udah selesai ya. Nah, Bapak Ibu, ada satu kelebihan juga ya, updatean terbaru di PMM. Nah, sebelumnya kita tidak bisa mengubah lagi persiapan observasi yang telah kita susun ketika sudah kita kumpulkan. Nah, saat ini sudah ada tombol ubah target perilaku. Jika Ibu Bapak Kepala Sekolah merasa ada yang ingin diedit atau direvisi, silakan klik tombol ini dan perbaiki kembali. Luar biasa ya. Nah, setelah itu tombol cek rincian akan aktif. Nah, cek rincian ini akan aktif dan Bapak Ibu akan berpindah ke step selanjutnya apabila Ibu Bapak Kepala Sekolah sudah melaksanakan observasi dan rating atasan sudah diisi oleh atasan kita. Nah, kalau ini sudah diisi, otomatis tombol isi dokumen akan aktif ya. Jadi ini nanti tergantung dari pengawas atau kepala dinas atau tim kerja yang nanti akan turun observasi kepala sekolahnya. Oke, demikian. Silakan melakukan observasi, menunggu kehadiran
tim kerja atau pengawas atau kepala dinas ke sekolah kita. Demikian Ibu Bapak untuk konten tutorial ini, semoga terbantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.